Pagi, ketemu lagi dengan saya Bro ISG. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, teman-teman? Sehat ya? Ya, untuk pagi ini kita akan coba ngebahas again, it's always about ESG ya. Tapi topik yang menarik adalah kita akan coba melihat lebih dalam tentang bagaimana ESG itu bisa menciptakan nilai atau creating values gitu ya. Karena kan selama ini kebanyakan persepsi ya daripada kebanyakan orang di luar sana adalah ESG atau sustainability activities itu mostly adalah mengeluarkan biaya gitu. Nah, kita justru coba ubah perspektifnya nih pagi ini. Kita coba melihat dari sisi positifnya adalah bagaimana implementasi ESG ini justru bisa creating values untuk sebuah organisasi. Oke, jadi hal yang menarik adalah kalau kita lihat ya sebenarnya ESG ini perlu kita pahami bersama. Jadi dia bukanlah activity yang justru fokus utamanya adalah mengeluarkan biaya, tapi bagaimana bisa creating values gitu ya. Jadi prinsip utamanya adalah kita harus paham bahwa ESG ya, ESG ini tidak sama dengan cost gitu ya. Nah, karena kebanyakan punya pemahaman seperti itu, tapi justru kita balik gitu ya. Justru ESG ini adalah ESG adalah sama dengan value. Oke, value. Value untuk organisasi. Nah, ini yang harus kita sama-sama punya perspektif yang inline gitu ya, supaya kita punya giroh gitu. Kalau kalau kita sebagai muslim itu kita punya giroh semangat juang yang kuat gitu ya untuk bisa menerapkan ESG di organisasi kita. Nah, kalau kita lihat ESG ini sendiri itu bisa menerapkan 5 values gitu ya. Jadi 5 valuesnya itu apa saja? Yang pertama adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini cukup menarik ya, teman-teman semuanya. Jadi values yang diciptakan itu ada 5. Satu adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan. Nah, apa pertumbuhan yang dimaksud ya? Jadi pertumbuhan yang dimaksud adalah misalnya sekarang organisasinya belum menerapkan ESG ya. Pada saat mereka sudah mengimplementasikan ESG dengan berbagai aspek tadi, mereka melihat apa sih opportunity yang mereka punya di implementasi environmental impact gitu ya, activitiesnya, di social impact, activitiesnya apa, dan tata kelolanya. Nah, mereka itu punya pertumbuhan, mereka bisa eh, possible untuk masuk ke pasar baru. Nah, tentunya juga pelanggan itu akan semakin loyal. Nah, ini banyak sekali hasil riset menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil menerapkan ESG dengan baik, trust di market ya atau ibaratnya kepercayaan daripada para pelanggan itu justru meningkat karena mereka tahu bahwa memang perusahaan itu tanggung jawab gitu kepada aspek sosial gitu ya, aspek environment dan lain sebagainya dan tata kelolanya juga dikelola dengan sangat baik. Jadi tentu tidak ada fraud misalnya sehingga pasar dan masyarakat semuanya itu percaya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang kredibel gitu. Jadi mereka bisa bertumbuh, mereka bisa masuk ke pasar baru. Contohnya juga misalnya eh, perusahaan tambang katakanlah ya, mereka selama ini sudah melakukan eksplorasi ya, masih dengan menggunakan conventional way, katakanlah energi kotor gitu ya yang selama ini kita konsumsi. Sehingga pada saat mereka menerapkan ESG, mereka tahu mereka harus bisa menerapkan aspek sustainability. Akhirnya, mereka membangun sebuah perusahaan entitas lagi ya untuk memastikan mereka punya portofolio yang bisa menerapkan program-program ESG tadi. Misalnya mereka bangun geothermal, hydropower, atau mereka bangun solar PV di misalnya di waduk gitu ya yang banyak gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa meningkatkan possibility mereka masuk ke pasar yang baru. Sehingga poin pertama dari 5 values itu adalah pertumbuhan. Artinya akan ada pertumbuhan di organisasi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi. Ini sangat menarik juga ya. Yang kedua adalah efisiensi. Oke. Nah, efisiensi ini yang banyak orang belum aware gitu ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya
Kenapa bisa efisien justru pada saat kita menerapkan ESG? Contohnya, apabila organisasi mereka sudah mencoba mengaudit gitu ya. Awalnya sih goalsnya simple. Kita pengen coba nurunin emisi karbon gitu ya. Karena kan target global menuju net zero emission ya di 2060, 2050 gitu. Sehingga perusahaan akhirnya aware. Oh oke, kita akan mencoba menurunkan emisi karbonnya. Lantas gimana cara nurunin emisi karbonnya? Otomatis hal-hal paling dasar atau fondasinya adalah, dan ini sering sekali saya sampaikan di webinar-webinar saya atau training saya. Kami di ESQ ESG juga punya training. Jadi itu selalu kita sampaikan bahwa apabila kita untuk bisa mencapai net zero emission, proses efisiensi energi ya, aktivitas efisiensi energi, konservasi energi ini adalah paling fundamental karena itu adalah fondasinya dan dia paling low cost to no cost. Nah, jadi efisiensi energi ini tentu akan berdampak kepada penurunan biaya gitu ya. Nah, inilah yang banyak orang lupa gitu. Padahal misalnya saja contoh, ada efisiensi energi, ada konservasi energi. Efisiensi energi ini lebih kepada kita misalnya selama ini memakai bohlam biasa, kita ganti menjadi LED gitu. Dia akan lebih hemat dari segi energi consumption-nya, tapi juga lifetime-nya dia bisa lebih panjang. Nah, sedangkan konservasi energi contohnya adalah kita memastikan behavior kita secara personal dan juga tim kita di kantor-kantor, bahkan keluarga kita misalnya di rumah, lingkungan terkecil, adalah untuk menghemat energi di rumah atau di kantor. Misalnya, pada jam-jam tertentu, pada saat jam istirahat, kita bisa matikan listrik. Nah, ini sudah kita implementasikan juga contohnya di ISQ dan di kebanyakan kantor pastinya. Mungkin dari jam range 12 sampai jam 1 siang gitu ya, itu semua area dimatikan. Sehingga orang pada saat istirahat, sholat, makan siang, kantor itu tidak perlu mengkonsumsi energi cukup banyak gitu ya. Kemudian hal-hal lain misalnya kita kalau punya chargeran di rumah gitu ya, selama ini mungkin kita biarin aja tertinggal dan tercolok gitu ya. Nah, kita harus pastikan bahwa chargeran itu pada saat kita selesai gunakan, kita cabut. Ini juga salah satu hal-hal yang bisa memastikan hemat energi. Nah, banyak sekali sebenarnya jika kita ingin breakdown lagi ya, aktivitas-aktivitas konservasi energi. Dan nanti kita akan ada pembahasan-pembahasan terkait itu lebih detail, tapi pada dasarnya adalah kita bisa lihat dari 5 values ini, yang pertama tadi adalah pertumbuhan, dan yang kedua adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini bisa dilakukan dari tadi, melakukan penghematan energi, dan juga atau misalnya kita bisa mencoba melihat dari segi supply chain-nya. Mungkin selama ini supply chain-nya cukup panjang gitu ya, dan pada saat dilakukan audit gitu oleh ahli tentunya, mungkin ada possibility-possibility supply chain yang bisa di bypass gitu, sehingga proses supply chain tadi menjadi lebih rendah, lebih simple, sehingga dari segi biaya gitu ya, dari segi energi itu bisa diefisiensikan. Termasuk juga tentunya akan berdampak kepada cost tadi. Nah, kemudian value yang bisa tercipta. Yang ketiga adalah manajemen risiko. Nah, ini yang ketiga adalah tiga, saya singkat aja ya, manajemen risiko. Resiko. Oke. Manajemen risiko. Kenapa manajemen risiko ya? Jadi kita tahu bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di luar sana untuk sebuah organisasi itu berawal dari kurangnya manajemen risiko. Kenapa seperti itu? Contoh, anggap saja kita mencoba melihat dari perspektif build environment ya. Bangunan contohnya, misalnya dari segi secara teknis perencanaan ya, arsitektur, landscape dan lain sebagainya, ini tata tata kota gitu ya. Sebenarnya sudah ada aturan-aturan, misalnya KDB, KLB-nya ya, koefisien dasar bangunannya berapa, ruang terbuka hijaunya harus berapa, itu sebenarnya sudah ada. Tapi banyak sekali case-nya sebenarnya di Indonesia ini. Pada saat perusahaan atau organisasi membangun sebuah bangunan, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat proses itu berlangsung. Sehingga mungkin ada beberapa tadi mungkin koefisien dasar bangunannya atau ruang tata terbuka, ruang hijaunya tadi tidak terpenuhi. Sehingga akhirnya apa? Pada saat dilakukan cek gitu ya, di audit gitu dengan audit eksternal, yang terjadi adalah perusahaan harus mendapatkan denda akibat dari tidak adanya manajemen resiko. Nah, manajemen risiko ini tidak hanya dari hal itu saja sebenarnya. Apabila perusahaan, misalnya perusahaan pertambangan atau perminyakan, sebelum mereka melakukan eksplorasi, mereka harus pastikan ada manajemen risikonya.
Nah, dengan adanya ESG ini, penerapan ESG ini, mereka akan coba melihat lebih dalam dan lebih detail. Risiko-risiko apa saja yang harus mereka mitigasi dari awal. Mereka pastikan untuk bisa diminimkan gitu resikonya ya. Sehingga misalnya adanya apa resistensi gitu dari masyarakat sekitar pada saat wilayah itu mau dibangun sebuah tambang atau ya baik batu bara atau minyak. Nah, ini bagaimana perusahaan bisa memastikan masyarakat sekitar bisa teredukasi, hal ini bisa memberikan win-win solution gitu ya untuk kedua pihak, masyarakat sekitar dan organisasi tentunya. Nah, hal-hal ini yang harus dilakukan dan itulah kenapa values yang ketiga itu kita adalah bisa memanajemen risiko. Banyak sekali misalnya skandal-skandal yang terjadi, contoh organisasi tidak menerapkan AMDAL misalnya. Akhirnya berdampak buruk kepada masyarakat sekitar ya, suku adat sekitar gitu. Sehingga inilah kenapa aspek ESG ini menjadi sangat penting, apalagi kita lihat dari segi manajemen risiko. Nah, yang keempat adalah produktivitas SDM. Ini juga sangat menarik ya. Empat adalah produktivitas ya, aktivitas SDM. Produktivitas SDM. Banyak mungkin organisasi atau orang itu yang nggak sadar bahwa dengan menerapkan ESG itu justru meningkatkan produktivitas SDM. Karena kenapa? SDM, jadi salah satu aspek daripada ESG ini ya, kalau kita lihat di aspek sosialnya, itu juga bagaimana sebuah organisasi bisa melihat atau taking care of their employee gitu. Karyawan-karyawan mereka dibuat setara gitu ya, yang entah latar belakang yang berbeda, suku, ras, agama, kemudian baik kaum disabilitas gitu, bagaimana keselamatan kerja juga karyawannya gitu. Sehingga karyawan tentu akan lebih produktif karena mereka tahu bahwa organisasi yang mereka tempati sekarang adalah organisasi yang care terhadap mereka, terhadap lingkungan mereka. Sehingga mereka akan kerja itu lebih produktif karena mereka tahu oh kerja di sini aman gitu ya, nyaman gitu, mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, hal-hal ini yang kadang organisasi sering lupa atau bahkan tidak sadar ya, sehingga kita bisa lihat bahwa itu akan berdampak kepada produktivitas SDM. Nah, balik lagi banyak sekali sebenarnya riset-riset juga yang menyatakan bahwa dengan adanya produktivitas SDM yang meningkat, ujung-ujungnya adalah tentu profitabilitas daripada organisasi itu bisa juga lebih meningkat. Mungkin kalau tidak dilihat dari segi aspek profitabilitas, dari segi sama trust daripada pasar gitu ya, daripada masyarakat juga akan lebih percaya terhadap organisasi itu. Contoh misalnya em, perusahaan di sebuah wilayah gitu ya, di Cilandak misalnya, dikenal, wah memang perusahaannya bagus gitu ya, karakter-karakter orangnya bagus yang kerja di sana. Nah, itu tersebar gitu. Ternyata word of mouth itu tersebar gitu ya ke seluruh masyarakat yang ada di sekeliling wilayah Cilandak itu. Sehingga saya temui langsung ini case study nyata. Banyak orang tua yang berharap gitu. Wah, pengen banget nih nanti anak saya kalau udah gede bisa kerja di gedung itu gitu ya. Karena di sana kalau orangnya kerja karakternya bagus-bagus gitu. Cukup suportif juga ya dari segi religiusnya gitu dan lain sebagainya. Sehingga itu yang tersebar di masyarakat. Nah, inilah kenapa SDM justru akan lebih produktif karena mereka akan bisa nyaman kerja di sana. Mereka akan kerja dengan ikhlas, mereka tahu mereka memberikan kontribusi terbaik. Sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan sebenarnya bukan hanya sekedar aktivitas dari perusahaan itu sendiri, tapi mereka merasa, oh, we are giving the contribution gitu ya. Jadi perusahaan melakukan suatu kebaikan itu adalah hal yang juga saya berkontribusi terhadap kebaikan tersebut. Jadi ini perspektif atau hal yang perlu kita sadari bersama. Dan yang kelima adalah yang paling menarik dan pastinya banyak organisasi ini very concern ya terkait ini adalah yang kelima terkait dengan pembiayaan ya pembiayaan pembiayaan ya oke pembiayaan. Nah, kenapa pembiayaan ini menjadi menarik ya sekarang banyak sekali eh, investment company gitu ya
Mereka prefer untuk invest atau chip in gitu ya di dalam organisasi-organisasi yang punya portofolio tadi yang fokus kepada ESG atau sustainability goals gitu ya. Sehingga mereka bisa dapat pinjaman bunga lebih rendah gitu. Jadi banyak sekali sekarang green loan ya, green finance gitu contohnya. Entah itu ada dana hibah gitu ya atau ada green bond gitu. Nah, semua dana-dana ini bisa diakses dan tentunya untuk bisa mengakses dana tersebut, perusahaan harus benar-benar membuktikan implementasi ESG yang mereka punya. Nah, dari apa mereka bisa buktikan? Itu kembali lagi kepada investment company tersebut. Mau mereka membuktikan itu dari apa misalnya? Misalnya dari rating. Oh, ratingnya harus dilakukan oleh misalnya apa MSCI atau Sustainalytics gitu ya. Atau apa vendor-vendor daripada pihak ketiga yang memberi rating lainnya gitu ya. Itu semua bisa. Dan balik lagi tergantung dari investornya atau investment company yang mereka pilih gitu. Dan kita ada beberapa case tadi juga. Jadi perusahaan sudah IPO gitu ya di melantai di Bursa Efek Indonesia. Mereka sampaikan gitu, kita coba roadshow ya, kita pergi ke Hong Kong, ke China gitu. Eh, dan mereka yang ditanyakan apa? Mana ESG roadmap-nya gitu. Dan pada saat itu mereka belum punya ESG roadmap-nya. Tapi dalam kondisi mereka sudah melakukan roadshow gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya banyak organisasi lupa bahwa ESG ini bukan hanya tentang cost ya. Ini yang harus kita ubah tadi. Jadi ESG itu bukan cost, tapi justru value. Bayangkan betapa banyak opportunity yang mereka hilang karena pada saat mereka roadshow, oh ESG roadmap-nya belum ada gitu. Atau kalau ada yang ada misalnya masih belum terlalu oke lah gitu ya. Bayangkan betapa banyak nilai atau kalau kita bisa valuasikan berapa nilai atau valuasi yang hilang akibat dari tidak aware-nya sebuah organisasi terhadap implementasi ESG itu sendiri. Jadi itulah kenapa ESG ini kita harus melihat dari perspektif yang dia adalah creating value atau dia justru membuat nilai lebih bagi sebuah organisasi. Yang pertama tadi kita sudah bahas adalah pertumbuhan, perusahaan bisa masuk ke market yang baru ya, dapat trust dari masyarakat gitu ya. Dari segi efisiensi yang kedua, bagaimana perusahaan bisa menurunkan energinya gitu ya. Atau rantai pasoknya di simplify sehingga tentunya adalah dari segi efisiensi yang akan berdampak adalah biaya operasional tentunya menurun. Itu yang paling simple. Nah, kemudian yang ketiga adalah manajemen resiko. Bagaimana mereka bisa manage gitu ya, possibility resiko-resiko yang terjadi. Mereka bisa memastikan pada saat operasionalnya berjalan, hal-hal yang tidak diinginkan tadi bisa diminimalisir gitu ya, kejadian-kejadiannya. Kemudian juga yang keempat adalah produktivitas SDM. Tentunya kita ingin organisasi gitu punya SDM-SDM yang produktif. Nah, bagaimana cara mereka lebih produktif ya tentu dengan melakukan ESG ini mereka akan lebih engage gitu karena mereka proud gitu ya bisa ada di dalam organisasi itu. Dan yang kelima adalah jika kita lihat lebih jauh lagi adalah terkait pembiayaan. Dan balik lagi dari skala apapun ya sebuah organisasi entah itu UKM gitu ya, UMKM, mikro, menengah gitu ya, apalagi sampai atas atau even perusahaan yang sudah IPO sendiri, mereka tetap harus concern ke sini karena tadi investor, investment company, semuanya sudah fokus kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menerapkan ESG dengan baik. Itu. Jadi eh, hal ini cukup menarik ya sebenarnya untuk kita diskusikan. Dan saya akan share sebuah case study, teman-teman. Contoh nih, case study-nya adalah Bank BCA, ya, Bank BCA itu sudah mengeluarkan green bond senilai 5 triliun pada 2022. Jadi di tahun 2022 saja, which is 3 tahun lalu, itu BCA udah ngeluarin green bond sebesar 5 triliun rupiah. Nah, bayangkan, investor global itu mau masuk karena governance ya, atau tata kelola, transparansinya gitu ya, mereka itu kuat. Jadi ini bisa merupakan sebuah contoh gitu ya, menunjukkan bahwa ESG itu justru bisa mengurangi biaya modal justru karena kita bisa dapat
green bond gitu ya, lebih tinggi gitu. Nah, jadi investor global itu mau masuk kalau transparansi atau governance daripada sebuah organisasi tadi itu baik. Karena kenapa pada saat implementasi ESG ini kita bisa melihat perusahaan itu cukup baik misalnya di tata kelola. Dari mana kita tahunya? Karena di situ ada indikator-indikatornya, ada scoringnya gitu ya, entah itu berdasarkan ESG rating atau dari segi di sustainability reportingnya juga kita bisa lihat gitu ya. Jadi bayangkan saja bahwa green bond ini itu besar sekali dan kita bisa akses bahkan tidak harus selalu melalui bank swasta. Dari investment company atau bahkan badan pengelola dana lingkungan hidup ada di Indonesia kita bisa akses dari sana juga. Selama kita bisa membuktikan program-program yang dijalankan atau bisa kita implementasikan adalah salah satu dari program mereka sehingga kita bisa akses green bond atau green financing tadi, hibah juga gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat case study lain ini, Tesla misalnya. Tesla itu bukan hanya menjual mobil listrik. Nah, ini cukup menarik. Jadi Tesla itu tidak hanya menjual mobil listrik, tapi dia juga menjual narasi keberlanjutan. Nah, kita tahu sekarang valuasi Tesla itu luar biasa, which is Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia gitu ya, for example. Akhirnya dia datang lagi dengan SpaceX-nya dan lain sebagainya. Tapi narasi yang dijual adalah bukan hanya sekedar mobil listrik. Karena kalau kita ngomong mobil listrik, dari dulu juga sebelum ada Tesla, itu sudah ada beberapa mobil listrik yang diinisiasikan gitu ya. Tapi mereka menjual narasi sustainability-nya atau keberlanjutannya. Nah, itu yang bikin valuasinya melejit dan memang dari sisi profit mungkin ya sempat dipertanyakan, tapi memang balik lagi investor atau pasar itu benar-benar melihat apa values yang dipunya atau dipegang oleh perusahaan itu. Jadi pada saat sekarang kita ngomong kita mengarah ke sustainability gitu ya, pastinya investor akan lebih tertarik dan balik lagi pada saat minat di pasar meningkat, valuasinya akan meningkat. Itulah kenapa kita sadar sekali sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang mereka bikin portofolio geothermal, hydropower gitu ya, PV, plant gitu ya. Itu mereka bikin semuanya atau waste to energy plantation gitu ya. Dulu saya sempat ke Copenhagen, Denmark untuk bisa melihat plant besar sekali ya di Copenhagen itu waste to energy. Jadi satu kota Copenhagen itu di-generate energi dari plant waste to energy itu Copenhagen. Dan juga di sisi lain ada juga mereka punya wind turbines dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bukti bahwa plant itu mampu mendistribut ke kota-kota. Nah, sekarang organisasi-organisasi sudah mulai banyak nih yang mengarah ke sana dan mulai bikin-bikin plan atau portofolio yang bergerak ke sustainability tadi. Itu yang paling menarik jadi ya, teman-teman kita harus lihat bahwa ESG ini adalah sebuah values gitu. Nah, kita eh, lanjut ya ke topik selanjutnya gitu. Topik selanjutnya kita akan melihat ESG ini bagaimana sih framework atau sistemiknya ya di dalam ESG. Jadi kalau kita tadi udah ngelihat ESG itu adalah sebagai sebuah values. Lantas bagaimana framework sistemiknya? Bagaimana kita menjalankan apa saja prosesnya gitu ya. Ini saya coba gambarkan teman-teman. Jadi kalau kita ngomong ESG ya, kita ngomong tentang frameworknya ya. Nah, ini framework, framework. Oke. Kita ngomong tentang framework. Pastinya kita akan masuk dari yang pertama adalah input. Inputnya apa? Ya, inputnya apa? Gitu. Kemudian poin keduanya adalah proses. Proses apa yang terjadi di dalamnya? Ya, proses. Oke. Kemudian dari proses kita lanjut kepada output. Outputnya apa? Output. Ya. Nah, dari output kita akan lanjut kepada outcome. Ini menarik banget ya kita kalau kita lihat frameworknya. Dari output kita akan ke outcome. Apa perbedaannya? Oke, nanti kita bahas. Nah, kemudian yang terakhir, baru ini yang banyak sekali perusahaan mungkin miss ya. Yang terakhir itu adalah impact. Nah, banyak sekali perusahaan berpikir bahwa pada saat mereka melakukan ESG,
Oke, kita langsung kepada apa yang harus kita lakukan. Training dan lain sebagainya. Itu adalah proses sebenarnya, teman-teman. Dan kemudian dampaknya apa? Langsung kepada impact gitu ya. Impactnya apa gitu. Jadi banyak sekali organisasi itu mereka lupa step-step daripada framework ini yang harus kita lihat daripada sebuah implementasi dari ESG organisasi. Jadi contoh, input ya. Input itu terdiri dari data energi. Jadi apa aja nih input yang harus kita punya? Nah, data ini sebisa mungkin sebuah organisasi itu bisa punya data ini dengan akurat dan kapanpun dibutuhkan, mereka bisa narik gitu datanya. Contohnya ini data energi. Data energi ya. Kemudian kalau kita lihat lagi selain data energi itu ada data SDM gitu ya, energi, SDM dan policy gitu ya. Policy. Ya, polisi apa aturan-aturan atau kebijakan apa yang mereka punya gitu ya sebagai sebuah organisasi. Nah, saya akan jelaskan nanti lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke proses ya. Prosesnya itu barulah di situ dilakukan dari adanya data gitu ya. Baru dilakukan audit yang pertama. Nah, jadi kayak kita nurunin karbon, kita harus narik dulu datanya, teman-teman sekalian. Data energinya, data airnya, data waste-nya gitu ya. Baru kemudian dilakukan audit. Nah, setelah audit apa? Ada training. Training itu adalah bagian daripada proses di dalam ESG. Ya, training. Nah, training ini training kepada karyawan gitu ya, kepada stakeholder gitu. Itu masuk ke dalam proses. Dan kemudian juga di sini contohnya ada supplier engagement ya, supplier engagement. Nah, kenapa supplier engagement ini menjadi penting? Kita ambil case tadi misalnya untuk mengaudit emisi karbon daripada sebuah organisasi. Di sana ada istilahnya scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, scope 2 itu scope 1 adalah direct emission ya. Biasanya contohnya kalau kita punya mobil operasional perusahaan, ada bensinnya, itu bensinnya langsung kita pakai, itu masuk scoop satu. Atau misalnya kita punya apa ya chiller gitu atau kita punya mesin pabrik gitu ya, mesin pemanas itu ada batu bara yang kita pakai, ada minyak atau ada apa solar gitu ya untuk operating mesin itu masuk ke scoop satu. Sedangkan scoop 2 adalah contohnya misalnya energi yang kita beli dari PLN gitu, itu masuk ke scoop 2. Kemudian yang ke scoop 3 itu mostly sebenarnya masih bersifat voluntary, apa ya, jasa lah, jasa IO gitu. IO-nya bikin event gitu ya. Nah, di dalam event itu sendiri sebenarnya mereka apa ya, mengkonsumsi atau mengeluarkan sebuah emisi karbon. Jadi itu bisa masuk kepada scoop 3. Jadi kalau kita ngomong di proses ini, itulah kenapa ini penting. Mulai dari internal sampai dengan eksternal. Tadi supplier engagement gitu ya. Kemudian kita masuk ke output. Nah, outputnya itu baru berupa laporan ESG. Jadi laporan, laporan ESG. Oke. Jadi datanya tadi udah diambil, kemudian barulah diaudit gitu ya. Kemudian dilihat, oh setelah diaudit karyawannya harus di training, stakeholdernya, suppliernya harus dipastikan inline dengan misi visi perusahaannya. Baru keluar yang namanya laporan ESG. Nah, selain laporan ESG itu juga bisa keluar misalnya another kebijakan baru gitu. Kebijakan baru ya. Kebijakan baru. Nah, biasanya karena setelah dilakukan audit gitu ya, dievaluate gitu, dilihat bahwa oh ternyata ada possibility dari policy-policy yang lama itu belum mengcover sehingga perlu dikeluarkan kebijakan baru seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah outcome. Outcome ini juga penting. Outcome-nya apa dari semua proses yang dilakukan? Adalah biaya hemat. Misalnya contohnya biaya hemat gitu ya. Nah, ini tadi ya dari proses efisiensi energi gitu kita bisa menurunkan biaya operasional, artinya biaya lebih hemat dan juga pastinya risikonya turun. Nah, risiko ini turun adalah apa? Risiko turun. Turun itu adalah karena dengan kita bisa memastikan implementasi yang jelas, mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka resiko-resiko buruk ya, ya tadi resistensi dari masyarakat
atau terjadinya pembuangan limbah yang tidak diinginkan, itu bisa diminimalisir karena kita sudah melakukan pengambilan data, kita audit, kita coba lihat kebijakan-kebijakan apa yang bisa mengimprove policy yang lama. Kita buat laporannya dan outcome-nya adalah biaya tadi menjadi hemat dan risiko-risiko yang tidak diinginkan itu turun. Dan impact-nya apa? Impact-nya jika kita lihat lebih jauh lagi, barulah emisinya turun. Nah, selain emisi turun adalah reputasi naik. Jadi ini emisi turun ya, reputasi naik. Ya. Jadi kedua ini impact-nya. Jadi kalau kita lihat goals negara dan seluruh apa ya global leaders di G20 kita harus mencapai net zero 2050, 2060. Itu adalah impact harapan jangka panjangnya. Jadi gimana emisi itu bisa turun. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus melakukan semua step-step di atas ini. Mulai dari inputnya apa gitu ya, prosesnya apa saja, outputnya apa berdasarkan laporan ESG dan lain sebagainya, outcome-nya apa untuk perusahaan gitu, dan impact-nya yang lebih jauh lagi. Sehingga kita harus paham framework ini. Jadi banyak sekali organisasi gitu ya atau leaders yang belum aware terhadap ESG ini, mereka merasa ya oke kita mau menerapkan ESG, ya udah cukup dengan training ESG atau karyawannya di training bikin sustainability reporting gitu ya dengan standar GRI misalnya apa IFRS dan lain sebagainya gitu. Udah gitu. Akhirnya bikin sustainability reporting, that's all gitu. Nah, so ESG bukan seperti itu. Jadi kita harus melihat lebih holistik lagi dan this is the framework gitu ya. Jadi contoh nih, misalnya kita mau a little exercise ya dengan framework ini gitu. Jadi kalau input, misalnya kita ambil data emisi dari kendaraan tambang. Contohnya kita ngomong perusahaan atau organisasi tambang gitu ya. Kita inputnya itu kita ambil data emisinya dari kendaraan-kendaraan yang mereka punya. Kemudian prosesnya adalah kita audit ya. Kita audit energinya berapa yang dikonsumsi gitu. Kemudian fleet management ya, kendaraan-kendaraannya berapa banyak kita audit. Jadi kita siapkanlah untuk laporannya keluar sehingga outputnya itu adalah laporan intensitas emisi. Jadi setelah ditarik data, diaudit, keluarlah laporan intensitas emisinya. Nah, outcome-nya apa? Pada saat kita tahu, oh ini bisa diefisiensikan, artinya biayanya hemat, BBM-nya menurun. Jadi konsumsi terhadap BBM itu bisa menurun. Dan efisiensi terus menjadi meningkat tentunya, karena perusahaan berhasil efisiensi. Dan impact-nya apa? Ya, emisinya itu menjadi turun signifikan. Dan balik lagi, reputasi perusahaannya meningkat karena perusahaan itu bisa mendeklar bahwa kami memang melakukan apa inisiatif tertentu ini, kemudian emisi yang kami turunkan adalah kami berhasil menurunkan sekian tonase emisi karbon ya, dan tentunya secara lisensi ya mereka operating di dalam lingkungan tertentu gitu ya, di sekitar masyarakat tertentu itu akan lebih settle, akan lebih aman lah gitu ya. Jadi inilah kurang lebih framework yang harus kita pahami bersama, dan harapannya adalah dengan framework ini kita bisa jadi paham di mana sih sekarang posisi organisasi kita yang sudah eh, apa ya punya inisiatif atau sudah dilakukan selama ini. Apakah jangan-jangan hanya sekedar training atau jangan-jangan ya udah fokus di laporannya aja gitu. Tapi this is everything yang kita harus implementasikan. Jadi itu dia harapannya adalah kita diskusi pagi ini teman-teman kita bisa dapat tadi ya gambarannya bahwa yang pertama, ESG tidak sama dengan cost, tapi it's justru creating value. Dan bagaimana frameworknya di dalam ESG itu yang harus kita lihat dan kita perhatikan. Ada 5, mulai dari input, apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya, apa outcome-nya, dan yang terakhir adalah apa impact-nya. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Kita ketemu lagi di sesi-sesi Bro ESG yang lanjut ya. Nanti next day tentunya karena kita melakukan sesi ini secara daily. Jadi keep watching gitu ya, keep update your knowledge, your insight regarding this ESG ya isu. Jadi harapannya
Jangan lupa like dan subscribe tentunya channelnya. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Salam.